سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون وخاب المنافقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Masyaallah muslimin Masjid Jamil Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang pantas kita puja, Allah lah yang pantas kita puji. Apapun yang kita puji, yang kita puja, manusia, benda, makhluk, ketajuban, semuanya akan kembali kepada Allah. Karena Allah lah hakikatnya yang menjadikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menyampaikan dakwah dan risalahnya kepada umatnya dalam rangka menuju jalan kesempurnaan hidup lahir dan batin, dunia dan akhirat beserta keluarga dan sahabat, dan mudah-mudahan insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya yang setia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usai dalam perang Badar, beliau mengingatkan kepada para pengikutnya untuk tidak berlarut-larut dalam kegembiraan. Karena justru perang yang sesungguhnya baru dimulai. Raja'na jihadul asghar ila jihadul akbar. Kita baru saja kembali kepada perang yang kecil dan kita akan menuju kepada perang yang besar. Kemudian pada saat itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada yang perang besar yang lebih besar daripada perang Badar ini?" Rasulullah SAW bersabda, "Jihadun nafsi." Jihadun nafsi yaitu melawan hawa nafsu. Sebagaimana kita ketahui di dalam sejarah Islam bahwa perang Badar merupakan perang yang paling besar. Jumlah kaum muslimin hanya 300 lebih, sedangkan orang-orang kufar jumlahnya 1000. Begitu juga peralatan. Namun berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memperoleh kemenangan. Kamin qalilatin ghalabat katsiratan biidznillah wallahu ma'as-sabirin. Berapa banyak jumlah yang kecil, jumlah yang sedikit dapat mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Perang melawan hawa nafsu sama seperti orang yang bisa berjihad di jalan Allah. Perang yang melawan hawa nafsu sama saja seperti orang menuju ma'rifatullah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menggambarkan perbedaan antara orang yang kuat dengan orang yang lemah, orang yang pandai, orang yang cerdas dengan orang yang bodoh. Sejauh mana dia dapat mengendalikan nafsunya. Laisa syadid bisur'ah, innama syadid la yamliku nafsahu 'inda ghadab.
Orang yang kuat, orang yang hebat itu bukan orang yang dapat menundukkan lawan-lawannya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya ketika dia marah. Kita mungkin ingat kisah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bagaimana ketika dia akan membalas musuhnya pada saat itu, namun musuh itu meludahi muka Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali tidak jadi karena hasad itu bukan dalam hati nuraninya, tapi karena hasad keinginan dendam, jadi tidak dilaksanakan oleh Sayyidina Ali. Wassalamu muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwa perang melawan hawa nafsu Rasulullah SAW mensejajarkan dengan orang yang menuntut ilmu sepanjang hayat. Selama hayat di kandung badan kita terus diperintahkan untuk melawan hawa nafsu kita, sebagaimana kita diperintahkan juga untuk menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang. Wassalamu muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu beruntung dan berbahagia orang-orang yang dapat menundukkan hawa nafsunya, sifat-sifat keburukan yang ada di dalam dirinya, kesombongan, keserakahan. Oleh karena itu, Dr. Ahmad Khalid dalam karyanya yang berjudul Mensucikan Jiwa, Konsep Ulama Salaf, ada 3 hal manfaat setidak-tidaknya bagi orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya. Di antaranya adalah pertama, orang yang senantiasa mengendalikan diri, dia akan mengetahui kekurangan-kekurangan diri, kealpaan-kealpaan, kemudian dia memperbaikinya dan menutupinya. Orang yang senantiasa mengendalikan diri, dia akan menyadari akan hak-hak Allah yang wajib atasnya, dari mulai syahadat, sholat, puasa, zakat, kemudian berkembang menjadi nafsu yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga seterusnya, orang yang dapat mengendalikan diri, dia telah berhijrah dari nafsu yang buruk kepada nafsu yang baik. Kemudian dia berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat yang buruk yang ada di dalam dirinya, sehingga ia dapat selamat dalam kehidupan dirinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, berbahagia orang-orang yang mensucikan dirinya, orang-orang yang menghiasi hidupnya dengan amal baik, amal soleh. Sebaliknya, sungguh merugi dan celaka orang-orang yang mengotori dirinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu memberikan kepada kita kemenangan dalam rangka menundukkan sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita, kemenangan dalam menundukkan hawa nafsu, sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dalam melaksanakan aktivitas kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Rabbi fir warhamhu wa anta khairur rahimin.
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Irghamam liman jahada bihi wa kafara wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum ibadallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun wa khabahumul munafiqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallallahul adzim. Sudah menjadi tabiat sifat manusia. Rasulullah SAW menggambarkan seandainya anak Adam diberikan 2 gunung emas, dia pasti nanti pengen untuk mendapatkan 3 gunung emas dan seterusnya. Disinilah perintah kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Dalam sejarah hawa nafsu, ketika Allah menciptakan manusia, maka ditanya itu yang namanya nafsu. Hai nafsu, siapa kau dan siapa aku? Nafsu menjawab, akulah aku, engkaulah engkau. Pertanyaan lagi sampai beberapa kali. Pertanyaan yang sama. Akhirnya nafsu itu disiksa oleh Allah dengan sebuah siksa yang panas beberapa ratus tahun. Kemudian setelah disiksa, diangkat dan ditanya, hai nafsu, siapa kau dan siapa aku? Jawabannya sama seperti semula, akulah aku, kaulah engkau. Kemudian nafsu itu pun disiksa oleh Allah dengan sebuah siksaan yang maha dingin, yang amat dingin. Setelah beberapa ratus tahun kemudian nafsu itu pun dikeluarkan dan ditanya oleh Allah, hai nafsu, siapa kau dan siapa aku? Nafsu tetap memberikan jawaban yang sama. Akhirnya yang terakhir nafsu ini dimasukkan oleh Allah ke dalam siksaan yang namanya lapar. Ketika dia dimasukkan dalam siksaan yang namanya lapar, dia tidak tahan. Dan ketika diangkat nafsu itu oleh Allah, hai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Aku adalah nafsu, hambamu, engkau adalah Allah, Tuhanmu. Baiklah, suatu saat nanti kau akan kutitipkan pada diri manusia. Manakala manusia dapat mengendalikan nafsu, dia akan selamat. Tapi manakala engkau mengikuti hawa nafsu, engkau akan celaka. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena keterbatasan waktu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun.